Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat TikTok dan sosial media lain yang disayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar bersama. Tentu saya nggak sendirian. Saya di sini dibersamai oleh sahabat-sahabat saya langsung dari Arena Solo bersama Mas Haji Abdan dan Mas Haji Fatur Rahman Syabani. Ahlan wa sahlan. Boleh sini Mas Haji? Kita silaturahim. Masya Allah. Loh, sini Mas Haji aja. Masya Allah. Alhamdulillah bersama Mas Haji Abdan Siddiqi, teman kami di pondok pesantren dulu dari Arena Muktamar di Solo. Di sini Mas Haji Abdan. Atau mundur lagi Mas, boleh Mas? Ditarik mundur lagi. Beliau dari Lombok. Gimana Mas Haji Abdan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Haji Fatur sini lah. Jadi temanya hari ini ngobrol. Kita ngobrol santai berangkat dari ayat Al-Quran Mas Haji Abdan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Insyaallah mereka lah orang-orang yang beruntung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mas Haji Abdan berangkat dari jam berapa? Kebetulan saya berangkat dari Malang. Dari Malang. Kemarin selepas sholat Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Selepas sholat Jumat sampai sini jam? Sampai sini sekitar maghrib. Beliau, Masya Allah, dari Malang bersama Haji Fatur juga. Masya Allah, ahlan Haji. Lah nggak apa-apa Haji, Masya Allah. Boleh nggak dulu di pondok pesantren, boleh nggak diceritain pengalaman terbaik apa ilmu yang didapat di pesantren tercinta Muallimin Yogyakarta yang Mas Haji Abdan rasain? Itu pengalaman yang nggak pernah terlupakan. Apa nih Mas Haji? Kalau untuk pengalaman banyak ya Ustaz ya. Cuman yang jelas begini, karena hari ini temanya silaturahim ya. Silaturahim. Dulu ketika di pondok itu sangat banyak sekali teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kita belajar bersama, tidur bersama, bermain bersama dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, 3 SMA 6 tahun. Kemudian kita berpisah dan alhamdulillah sekarang dan beberapa waktu-waktu bisa dipertemukan kembali. Allah. Artinya alhamdulillah silaturahim ini tetap terjaga, tetap sama-sama memberikan manfaat kepada teman-teman semua, manfaat dari satu dan teman-teman yang lain. Allah. Alhamdulillah. Mas Haji Fatur, coba sini Mas Haji. Jadi gini sahabat, hari ini tuh kita reuni kecil-kecilan sama teman-teman pondok pesantren Muallimin Jogja dulu. Teringat sabda Rasulullah, satu sabda yang saya selalu ingat. Dulu Ustaz Isra juga ngajarin Mas Haji. Kata Rasulullah SAW, "May yurid ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah." Siapa yang mau luas rezekinya, barokah umurnya, hendaklah dia nyambung silaturahim. Salah satunya adalah kayak ketemu teman-teman pondok, apalagi ini lagi event Muktamar di Solo. Banyak teman-teman alumni Muallimin pada datang, senior-senior, kakak kelas, adik kelas semuanya pada kumpul di Solo. Alhamdulillah atas peroleh. Mas Haji Fatur, sinilah sekalian lah. Loh, ya nggak apa-apa, emang apa? Ini bersama Haji Fatur juga. Kalau Mas Haji Fatur, apa Ji yang paling dirasa setelah lulus Muallimin? Kira-kira nasihat baik apa dari kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, gurunda-gurunda kita di Muallimin? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas luar biasa ya, dari lulus Muallimin kita belajar banyak bagaimana membentuk kepribadian yang mandiri, kemudian kemantapan kepribadian, sehingga pokoknya kita siap keluar dari suatu tempat untuk menghadapi dunia yang benar-benar ternyata keras ya.
dunia luar itu. Pokoknya Jangan keras. kita harus membangun mental, membangun pondasi kekuatan iman khususnya untuk menghadapi dunia yang begitu kejam kalau bahasanya orang-orang. Allah. Ada nggak nasihatnya Ustadz Isra Firman mungkin atau gurunda-gurunda kita yang lain, Mas Hajab dan yang ngebekas banget di ente gitu maksudnya? Ada nggak pesannya Ustadz Isra biasanya atau gurunda-gurunda kita yang lain? Kalau mungkin sudah agak lupa ya karena sudah lama sekali ya. Cuman yang jelas Kita lulus tahun berapa sih? kita lulus tahun 2011. 2011. 2011. Terus 2011. Ya, Berarti lulus sekarang 2011. 2022 berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Sudah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ya. Tapi yang jelas memang guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di pondok dulu memberi uswah yang baik ya. Allah. Memberi uswah yang baik, mengajarkan kita hal-hal yang positif sehingga bisa menjadi contoh ketika kita sudah keluar dari muallimin. Tentunya guru-guru dan ustadz kita ini memberi contoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi alhamdulillah kita diajarkan dan diberikan contoh yang baik. Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita ini punya suri teladan terbaik, tersempurna adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, kita bertemu di dunia, berjumpa di syurganya Allah kelak, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Haji Fatur, apa nasihat yang terekam dari guru-guru kita di Muallimin dulu? Atau mungkin ada peristiwa atau pesan yang pernah terekam dari guru-guru kita di Muallimin dulu? Kalau yang paling saya ingat yang jelas dari mungkin jargon ini ya, jargon dari salah satu organisasi Muhammadiyah yang emang itu diajarkan juga di Muallimin ya, bela diri, tapak suci. Itu jargonnya emang ternyata sangat realistis ya. Jadi dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Nah, jadi iman dan akhlak di sini benar-benar pondasi yang sangat utama ya dalam menghadapi kehidupan bermuamalah. Jadi tanpa adanya iman, keimanan yang sangat luas maknanya, khususnya keimanan dalam hati kita serta akhlak. Akhlak artinya akhlak Rasulullah, kemudian akhlak dalam berkehidupan itu benar-benar harus sangat dipegang dan kita berpedoman pada Islam ya. Itu yang menjadikan kita kuat sebenarnya. Allah karim, Masya Allah, tabarakallah. Teman dirahmati Allah, emang iman sih, lagi-lagi nanti puncak dari segala kenikmatan yang Allah kasih sama kita, tertingginya adalah iman, nomor 2-nya adalah istiqomah. Makanya Rasulullah pernah ditanya, datang anak muda ke Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku sesuatu yang aku nggak perlu nanya kecuali kepada engkau. Nabi cuma jawab 2, qul amantu billah summastaqim. Ucapkan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Teman-teman dirahmati Allah, jadi nggak ada, tulis di kolom komentar ya sahabat TikTok dan sahabat sosial media lainnya, tidak ada nikmat yang paling tinggi sesudah iman kecuali istiqamah. Nggak ada nikmat dari Allah yang paling tinggi sesudah iman kecuali istiqamah. Makanya teruslah yakin sama Allah, teruslah istiqamah di jalan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini satu pertemuan, ketemu sama teman-teman lama, ketemu sama teman-teman di pondok dulu. Nanti kayaknya hadir berapa ini anak-anak Muallimin ngumpul semuanya? Insyaallah. Insyaallah. Di Manahan biasanya pada ngumpul. Terus setelah menikah, apa sih perasaan sesudah
setelah menjadi seorang bapak itu apa sih? Waduh, ini pertanyaan yang Pertanyaan gimana? ya alhamdulillah jadi sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai anak. Jadi memang begini, yang saya rasakan setelah saya menjadi orang tua ya, khususnya bapak, yang saya rasakan ketika saya mempunyai anak itu, saya justru lebih mencintai orang tua saya. Allah. Sangat-sangat mencintai orang tua saya karena saya tahu bagaimana orang tua saya dulu melahirkan, kemudian menjaga, mengajari, mendidik itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya benar-benar merasakan itu, sehingga rasa cinta saya kepada orang tua sangat bertambah setelah memiliki anak. Ya semoga teman-teman juga dimanapun teman-teman berada, yang sudah punya anak, insya Allah lebih mencintai orang tuanya. Dan mungkin yang masih belum menikah, semoga ini bisa menjadi menjadi pelajaran. Nanti teman-teman akan merasakan kok, ketika sudah punya anak, nanti teman-teman akan merasakan sendiri, pasti ada rasa yang bertambah, cinta kepada orang tua itu pasti. Allah. Mungkin itu yang bisa saya. Kalau Haji Fatur gimana Pak Haji setelah menikah dan Allah karuniai keturunan? Perasaan apa sih? Kalau setelah menikah, kalau bercandanya orang tua itu ada, bisa dibilang menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal nggak dari dulu, nggak secepatnya kita menikah, kan gitu. Karena banyak nikmat yang kemudian tersirat dari sebuah pernikahan, kemudian banyak nikmat yang kemudian didapat ketika memiliki seorang anak atau dua orang anak dan seterusnya. Intinya akan banyak nikmat-nikmat yang kemudian kita dapatkan, nikmat-nikmat yang memang itu belum pernah sebelumnya, mungkin dari kehidupan berkeluarga, dari nikmatnya mendidik seorang anak hingga membesarkan anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha insyaallah. Teman-teman dirahmati Allah, kami turut mendoakan kalau ada yang belum menikah semoga segera menikah tahun ini. Kalau ada yang sudah menikah, keluarganya semakin sakinah mawaddah rahmah, anak cucunya semakin soleh-solehah, keturunan-keturunannya ahli ruku, ahli sujud. Mohon izin, ini sahabat-sahabat kami hendak pamit dulu terlebih dahulu. Ada pesan-pesan terakhir apa mungkin yang mau disampaikan untuk kaum muslimin secara keseluruhan? Pesannya mungkin tadi ya, seperti yang Ustadz Irfan sampaikan, istiqomah memang berat ya. Konsisten, komitmen itu sangat berat. Tapi insya Allah ketika itu kita jalankan dengan benar-benar ya, insya Allah kedepannya Allah akan membalas dengan lakukan amal salih, istiqomah, konsisten, Allah Subhanahu wa taala akan membalas balasan terbaik. Haji Fatur, sebelum berangkat, pesan-pesan apa nih? Yang pasti kita harus tetap mempertebal iman, memperkuat iman, dan memperbaiki akhlak untuk tetap pada prinsip akhlak karimah, akhlak yang baik. Amin. Dan tetap menjadi insan yang soleh, soleha. Amin. Insyaallah sehat selalu ya Pak Haji. Makasih banyak. Insyaallah nanti ketemu lagi di tempat-tempat yang lebih baik. Sampai jumpa di Baitullah. Kalau kita nggak ketemu nanti di Solo, di Mualimin, di sampai jumpa di Baitullah, ketemu di Baitullah. Mas Salman, makasih ya Mas Salman. Sehat-sehat, Mas Salman lancar. Silakan Pak Haji kalau mau lanjut dulu. terima kasih. Siap. Jadi teman-teman dirahmati Allah. Fi amanillah Ji. Makasih Ji. Fi amanillah. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak teman-teman qadarullah masyafal yang hari ini menyemarakan di Solo. Mohon maaf kemarin qadarullah masyafal belum bisa live karena qadarullah masyafal kemarin. Suaranya masuk atau enggak? Mohon maaf qadarullah masyafal kemarin belum bisa live dikarenakan sedang kurang enak badan. Alhamdulillah sekarang bisa live lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama ngaji bersama-sama. Teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka Al-Quran daripada surah Al-Hujurat, ayatnya ayat yang ke-11. Quran surah Al-Hujurat, ayatnya ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Al-ayah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik, lebih mulia daripada mereka yang mengolok-olok. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ini tuh ayat renungan buat kita tentang jangan sampainya kita mengolok-olok suatu kaum, karena mungkin ada kekurangan yang mereka punya menurut kacamata kita, atau mungkin kita menghina satu individu karena ada kekhilafan yang mungkin pernah mereka lakukan. Karena boleh jadi Allah firmankan, siapa-siapa yang mengolok-olok saudaranya, boleh jadi saudaranya yang dicemooh, dihina, dibully, diolok-olok, itu jauh lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Karenanya Allah ini mengingatkan, asa, boleh jadi ayyakunu khairan minhum, boleh jadi mereka itu lebih baik daripada diri kita. Termasuk juga jangan satu organisasi menghina organisasi yang lain, karena boleh jadi peran satu organisasi sangat luar biasa memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, dan organisasi yang lain juga dengan perannya gitu. Ada komunitas dengan perannya berbagi air, berbagi nasi. Mungkin ada komunitas lain yang tidak berbagi air, tidak berbagi nasi, tapi mereka adalah orang-orang yang suka membersihkan masjid, mengangkat kotoran-kotoran untuk keluar dari masjid. Makanya kan tema kita adalah sambung silaturahim. Sambunglah silaturahim sama siapa saja, terutama kaum muslimin, kaum muslimin. Kita punya kegiatan, kaum muslimin yang lain punya kegiatan. Setiap orang punya kontribusinya dalam Islam. Setiap orang punya kontribusinya untuk menolong agama Allah. Setiap orang punya andil dan perannya untuk membersamai segala kebaikan sesuai dengan kemampuan. Bukankah saya sering mengulang hadis Nabi yang satu ini? Kata Rasulullah SAW, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, dan dari apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Maka teman-teman dirahmati Allah, sambung silaturahim supaya ada rasa kasih sayang terjalin kembali. Bukan hanya lisan ini sibuk mencela, sibuk saling memaki, sibuk saling membenci, enggak. Tapi lisan ini dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ketemu saudara muslim, rahimah baina ahli, kita saling sayang sama mereka. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Saya punya peran, jamaah, teman-teman punya peran, yang boleh jadi saya tidak bisa ada di peran jamaah, karena itu hanya jamaah yang bisa memerankannya. Atau sebaliknya, hadirin gak bisa berperan seperti apa yang saya perankan, karena Allah melebihkan sesuatu pada orang tersebut untuk memerankannya. Makanya kalimatnya indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaum, jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Mari yuk teman-teman, sahabat, kita berhentikan lisan kita dari nyinyir tanda tak mampu. Kita hentikan lisan kita dari nyinyir kepada siapapun, kepada kelompok manapun, kepada
lebih-lebih klub atau organisasi manapun, tapi mari mulai untuk semakin bersemangat, saling fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berlomba dalam beramal salih, karena memang trek jalur kita untuk itu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Siap Pak Ji, fi amanillah. Fi amanillah, lancar barokah, fi amanillah. Khair. Setiap wajah punya kecenderungan kemana dia menghadap. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Insyaallah pagi ini adalah pagi di mana kita mengawali dengan silaturahim. Teman-teman, sebisa mungkin kalau bisa teman-teman lagi bisa bertemu sama sahabat-sahabat lama, mungkin teman pondok dulu, mungkin teman SMP dulu, atau mungkin teman pernah berjuang bareng di satu kota dulu, jumpai mereka. Ada energi yang naik berlipat-lipat ketika kita menjalin silaturahim. Kadang kita nggak butuh menghasilkan ini, dari ketemu ini kita harus menghasilkan A. Kadang nggak harus menghasilkan A, tapi kumpulnya kita, ketemunya kita, saling mendoakannya kita, saling berjabat tangannya kita, saling mensupportnya kita satu sama lain aja, itu udah lebih daripada cukup. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dua orang Muslim mereka berjabat tangan kecuali Allah gugurkan dari genggaman tangannya itu dosa-dosanya. Dan gak ada seorang muslim melempar senyum pada muslim lainnya kecuali Rasulullah pernah pesankan itu untuk selalu diamalkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Kamu ketemu dong sama saudaramu, lempar sesungging senyum. Jangan remehin senyum sama saudara kita. Ketemu siapapun juga, kadang perjumpaan itulah yang melahirkan energi. Kita ketemu sahabat kita, kawan kita, saling mendoakan, itulah yang lahir jadi energi. Seolah kayak kita ketemu lagi energi kita yang mungkin selama ini jauh, mungkin mulai lowbat baterainya, tapi dicas dengan silaturahim, dengan saling mendoakan, tidak saling menyinyir, tidak saling membuli. Itu yang akan ngebuat kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum. Hei, sadari baik-baik ciri-ciri orang beriman. Di antaranya adalah mereka tidak sibuk saling mencela, tidak sibuk saling menghina, tidak sibuk saling membuli satu sama lain, tapi ciri mereka beriman, mereka memanfaatkan lisannya untuk saling mensupport dalam kebaikan, saling mensupport dalam ketaatan, saling berfastabiqul khairat, karena memang hidup kita untuk itu. Fastabiqul khairat. Kita lanjut ayatnya. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan jangan juga satu perempuan mencela perempuan yang lain, karena boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Karena teman-teman, orang yang menghina orang lain sudah hina duluan, tersebab dia menghina orang lain. Jadi dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Karena orang-orang mulia lisannya nggak dipakai untuk menghina. Orang-orang mulia lisannya dipakai untuk berzikir kepada Allah, ucap yang baik-baik, lisannya dipakai untuk hal yang positif. Kita lanjut ayatnya. Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ketemu teman lama, ketika mau nyambung silaturahmi terus ketemu teman-teman lama, itu kayak mulai kita mau memanggil beliau dengan panggilan-panggilan mungkin yang dulu seolah itu kayak panggilan akrab.
Namanya siapa tapi dipanggilnya dengan lakop-lakop yang jelek, lakop-lakop yang buruk. Namanya Muhammad Fatur Rahman Sya'bani tapi dilakopin dengan lakop-lakop yang buruk. Namanya Abdan Siddiqi tapi dilakopin dengan lakop-lakop yang buruk. Ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu sama kita. Maka teman-teman, saat ketemu sama teman lama, saat nyambung silaturahim, saat sila ukhuwah, kalau bisa lisan jangan sampai memanggil sahabat kita dengan gelar-gelar yang buruk. Panggil beliau dengan nama beliau, atau malah doain aja, panggil haji gitu, ji. Tapi kan itu lagi ada di Indonesia doang, Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Sambil kita mendoakan mudah-mudahan kalau beliau belum haji bisa segera berangkat haji. Panggil aja, ya Pak Haji, hati-hati, fi amanillah. Silakan Pak Haji. Itu salah satu doa yang baik-baik, silakan. Tapi kalau menggelari dengan lakop-lakop yang buruk, itu biasanya kan terjadi banget ya. Itu bisa terjadi banget pas kita lagi ketemu sama teman-teman lama kita kan. Teringat memori, oh dulu nih panggilannya A, panggilannya B, panggilannya C, panggilannya D. Kadang kan itu ada. Nah tapi teman-teman yang dirahmati Allah, kita tidak dianjurkan untuk melakopkan teman-teman kita dengan nama-nama yang buruk. Tapi panggil mereka dengan sesuai namanya, atau sekaligus doakan mereka agar mereka dekat dengan kebaikan, insya Allah. Dan jangan saling mencela satu sama lain. Jangan saling mencela. Ayat 11, masih ayat 11. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, jangan kasih gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismu al-fusuqu ba'dal iman. Allah berfirman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah orang itu beriman kepada Allah. Jadi jangan juga kita memberi gelar yang buruk, memanggil dengan panggilan yang gak pantas, apalagi mereka udah beriman. Terutama ya buat teman-teman kita yang udah hijrah, support. Mungkin dulu kita kenal, lah lu kayak apa sih dulu, masa lalu lu misalkan. Itu kan masa lalu. Kalau teman kita udah berhijrah, support. Itu kan masa lalu. Teman-teman kita masa lalunya emang nggak putih seperti diri Anda misalkan. Ya jangan dibongkar aja aibnya. Tutup aibnya, kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya orang beriman, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Tutup aib saudara kita, Allah tutupi aib kita. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang enggan bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allahu akbar walillahil hamd. Taubat kita ditunggu Allah. Silaturahmi kadang menghadirkan ingatan memori di masa lalu yang ternyata kalau saat obrolan waktu silaturahim sama teman-teman kita itu ada sisipan-sisipan dakwah atau sisipan-sisipan ajakan kebaikan di dalamnya, itu boleh jadi direnungin sama mereka. Kadang teman-teman kita yang terutama yang dekat sama kita itu mereka boleh jadi belum bisa nerima ada ucapan kebaikan yang diucapkan dari lisannya orang lain. Tapi begitu kita teman dekatnya yang masuk ngomong sama mereka, mereka gampang loh nerima. Kadang itu terjadi. Kita duduk sama teman-teman kita ngobrol sama mereka. Dalam obrolan-obrolan itu kita sisipin satu nilai kebaikan. Oh iya ya. Kadang dia mudah nerimanya gitu lah. Ada banyak penasehat pernah nasihatin dia, ada banyak ustadz menasihatin dia. Tapi boleh jadi sama dia tuh mental. Tapi begitu teman dekatnya duduk ngopi bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, obrolan hangat kayak reuni-reuni kecil-kecilan gitu. Tapi begitu disisipin, itu benar-benar masuk ke relung jiwanya. Itu terjadi dan terjadi. Kadang kita sulit mendengar dari pihak luar, tapi begitu teman dekat kita, konco kental kita, sedulur kita yang itu ngomong sama kita dalam suasana yang hangat, obrolan yang santai, ada teh atau kopi atau air putih di sana, atau kita sambil makan hangat, akhirnya itu merubah banyak hal. Dan
dari obrolan-obrolan santai. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan mengingatkan juga dalam hal ini. Dalam hal ini adalah, dan barang siapa yang tidak mau bertaubat, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Gimana sih caranya ngajak saat kita duduk sama teman-teman kita? Ajaklah dengan sisipan-sisipan ucapan yang santai dalam suasana yang hangat. Karena seorang sahabat itu sangat lebih mudah mendengarkan nasihat sahabatnya, apalagi yang dekat. Maka kalau teman-teman berkesempatan lagi nyambung silaturahim, ketemu sahabat lama, ketemu teman lama, sisipkan nasihat-nasihat baik. Ajak taubat, ajak balik ke Allah. Faman lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa waman lam yatub, siapa yang enggan bertaubat, dia enggak mau taubat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Tapi sebelum kita bilang, dia mah gak mau tobat, enggak. Sebelum kita bilang gitu, tugas kita ngajak dulu. Ajak semua teman-teman kita. Surga terlalu luas kalau kita masuk sendirian. Tapi ayo kita bareng-bareng masuk, ajak keluarga, saudara, teman-teman, sahabat-sahabat dulu yang di pondok, ajakin lagi teman-teman yang di pondok, yang di sekolah, ajakin lagi teman-teman yang di sekolah, ajakin untuk masuk surga bareng-bareng. Karena surga terlalu luas kalau kita masuk sendirian. Maka ajak yuk keluarga kita, teman-teman kita, ajak semua kaum muslimin bertetangga di dunia, kita bertetangga sampai surganya Allah. Terima kasih sahabat sudah berkenan sambung silaturahim. InsyaAllah mudah-mudahan silaturahim ini bukan cuma di dunia ya, tapi sampai surga insyaAllah silaturahimnya. Mobil khusus juga untuk sahabat-sahabat yang hari Sabtu. Ini hari apa? Sabtu ya. Hari Sabtu ini mungkin punya hajat, semoga hajatnya dikabul Allah. Yang punya impian, impiannya dimudahkan oleh Allah untuk tercapai. Yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang lagi kurang fit badannya, semoga diberi kesehatan. Semoga juga sahabat-sahabat selalu dalam sinarnya Allah, cahaya Allah yang terang benderang terus menyinari sahabat sekalian. Saya mau lebih banyak untuk kita tanya jawab. Yuk kita mulai tanya jawab untuk sahabat di TikTok. Mungkin ada pertanyaan yang mau disematkan, silakan sematkan di kolom komentar ya. Dan bagi sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WA kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Begitu ya sahabat. Ada pertanyaan, sematkan di kolom komentar ya. Barakallah. Ada pertanyaan, soal dari Instagram? Ada soal dari Instagram, Mas? Bagaimana kalau mengingatkan seorang kawan tapi dia menolak? Teman-teman, Allah berfirman dalam Al-Quran daripada surah Al-Ghasiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan saja, tugas kita itu cuma mengingatkan, bukan tugas kita maksain kehendak. Jadi kalau kita udah ngingetin sahabat kita, beliau belum mau, tugas kita itu emang ngingetin aja, bukan maksain kehendak, bukan pokoknya harus terima ya, enggak. Tapi emang ngingetin aja. Begitu teman-teman. Dan jangan pernah punya harapan kalau kita nyampein satu nasihat itu harus diterima. Jangan pernah punya harapan, pokoknya saya nasihatin begini harus terima ya. Enggak, nanti kita yang repot. Pokoknya ucapin, sampaikan, minta tolong sama Allah, nanti biar Allah yang menggerakkan hatinya. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Tugas kita mengingatkan ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada pertanyaan dari Khalid X, dari akun Khalid X. Gimana kalau orang tua melarang anak laki-lakinya untuk menikah? Yang pertama, alasan orang tua melarang anak laki-lakinya menikah itu apa? Kalau emang gak ada uzur syar'i, anak laki-lakinya sudah mampu secara biologis, mampu secara finansial, dan mampu secara mental, harusnya orang tua bijaksana untuk mengizinkan putranya untuk menikah, tidak dilarang-larang, karena sudah mampu ba'ah.
Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang mampu ba'ah, silakan deh nikah. Mampu ba'ah yang tadi ya, mampu biologis, finansial, mampu juga secara mental, izinkan menikah. Kecuali orang tuanya tahu anaknya ini belum mampu secara biologis, finansial, mental, apalagi anak ini akan berpotensi melukai putrinya orang kalau dia menikah, yaitu bisa jadi bahkan anaknya cenderung akan melukai putrinya orang kalau dia menikah karena temperamen dan segala macamnya. Itu boleh jadi pertimbangan-pertimbangan lain lah. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, jangan dilarang putra putri kita yang sudah waktunya untuk menikah, support beliau untuk segera menikah. Barakallahu fikum. Begitu ya Mas Khalid. Barakallah. Suaranya masuk kan ya? Masuk semua kan Mas? Dari akun Lili. Di saat keimanan di titik terendah, terus dalam keadaan putus asa, apa yang harus dilakukan? Makasih akun Lili. Semoga Allah memuliakan akun Lili sekeluarga besar. Yang pertama harus dilakukan, minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu hamba, kuatkan hamba, ridhoi hamba, minta tolong sama Allah. Di saat titik terendah keimanan seorang hamba, dia harus betul-betul minta tolong sama Allah. Gak ada yang bisa nolong dia kan kecuali Allah. Kalau Allah izinkan bangkit kembali imannya, dia akan bangkit kembali. Yang kedua, paksakan untuk terus beramal salih. Aduh lagi malas, paksain. Aduh putus asa nih, paksain untuk terus penuh harap sama Allah. Jangan biarin putus asa menyandera kita. Gak ada orang yang memaksakan dirinya dalam kebaikan, kecuali nanti Allah semakin mudahkan dia terbantu untuk terus beramal salih. Udah gitu, cari circle hasanah, cari circle-circle yang baik. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Dari akun Nadiawati 762. Untuk sehari-hari apakah yang diperbanyak berzikir atau bersolawat? Lihat diri kita. Kalau diri kita banyak kelirunya, banyak dosanya, maka istighfar lebih diutamakan. Tapi kalau kita rasa diri kita alhamdulillah, dosa insya Allah sedikit, lalu terus kemudian amal soleh sudah mulai diperbanyak, silakan perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sahabat sekalian, istighfar atau sholawat? Istighfar diperbanyak, bersolawat silahkan. Fungsinya itu kayak istighfar seperti sabun. Kalau badan kita kotor, dia dibersihkan dengan sabun. Sholawat seperti parfum, badan sudah bersih, ditambah parfumnya dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Kata Rasulullah riwayat Imam Ahmad, siapa yang salawat kepada Rasul 1 kali, Allah balas salawatnya 10 kali. Allahu Akbar. Banyak-banyak salawat. Bagaimana cara menyikapi kalau ada orang yang menghina kita? Qalu salama. Al-Quran surah 25 Furqan ayat ke-63. Kalau ada orang mencemooh kita, ucapkan ucapan yang mendamaikan. Itu tipsnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Dia Suci 815. Ini ada di Instagram? Ada. Dari Dia Suci 815. Sikap kita menghadapi teman yang kadang baik, kadang ngeselin. Sabar. Al-Ma'arij ayat yang kelima, fasbir sabran jamila, sabar dengan sabar yang baik. Berkawan dengan yang sempurna selamanya tak akan berkawan. Tapi kalau kita berlapang dada menerima kekurangan kawan kita, selamanya kita akan bersahabat penuh dengan saling melengkapi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kan emang tugas kita. Teman kita nih yang ngeselin, kita doain aja baik-baik, dan sabarnya kita membersamai dia untuk terus berkawan dalam kebaikan, itu berbuah pahala. Barakallahu fikum. Dari YouTube boleh pertanyaan? Instagram. Silakan Mas. Satu lagi. Sebentar. Ya Ustaz, bagaimana jika anak laki-laki menikah tidak minta izin orang tua? Bagaimana seharusnya sikap kami sebagai orang tua?
Gimana kalau anak laki-laki nikah tapi nggak izin orang tua? Sikapnya bagaimana? Selayaknya seorang anak, siapapun dia, baik laki maupun perempuan, saat ia mau mengambil keputusan menikah, hendaknya minta restunya orang tua, doanya orang tua. Rasulullah pernah bersabda, ridallah fi ridal walidi, sukhtullah fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Maka anak laki-laki seyogyanya minta ridhonya orang tua, minta doanya dari mereka. Orang tua kita itu kalau udah ridho, insya Allah ada ridhonya Allah juga di dalamnya. Maka jangan sampai nyepelein minta ridhonya orang tua. Wahai teman-teman yang mau menikah, segera temui orang tua teman-teman, minta doa dari beliau. Semoga Allah memberkahi pernikahannya teman-teman semua. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari Instagram? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya mengikat rambut saat mau sholat bagi laki-laki atau perempuan? Yes, pertanyaan keren nih. Gimana mengikat rambut pas sholat bagi laki-laki ataupun perempuan? Ada kalimat indah di antaranya dari para ulama. Siapa-siapa yang dia sholat, terutama ini laki-laki dulu, laki-laki, siapa-siapa yang dia hendak sholat, hendaknya dia memastikan keningnya itu kena di tempat sujudnya, tidak terhalang oleh rambutnya ataupun yang lainnya. Jadi sebaiknya demikian. Terus terkait tentang perempuan mengikat rambutnya dalam sholat, kalau perempuan itu diperkenankan bila mana dia mengikat di bagian belakang leher, tidak menjadi punuk unta yang ditaruh di sini gitu, enggak, tapi di belakang leher. Tapi kalau laki-laki, Allahu a'lam bishawab, sependek pengetahuan kami dengan segala keterbatasan ilmu yang kami punya, itu digerai tapi terus kemudian ditutup dengan apa? Dengan ini, peci atau dengan yang sejenisnya. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Terus ada pertanyaan dari TikTok. Masya Allah, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Dari V, boleh tidak kalau belum cerai dari suami kita nikah siri tapi sudah pisah ranjang? Belum cerai dari suami, kalau masih dalam masa iddah, yang dimaksud misalkan ya dalam masa iddah terus menikah siri, jawabannya haram, tidak boleh. Tidak boleh seorang perempuan nikah dalam masa iddahnya. Masa iddah terbagi 4. Kalau cerai hidup salah satu quru, kalau cerai mati 4 bulan 10 hari, kalau cerainya ketika hamil sampai melahirkan, kalau cerainya dalam keadaan monopause 3 bulan. Jadi kalau dalam masa iddah terus nikah siri, haram, tidak boleh. Tapi setelah masa iddah selesai, lalu kemudian dia mau menikah, kalau nikah siri yang dimaksud adalah nikah yang sah secara agama, maka sudah sah jadi suami istri setelah masa iddahnya selesai dan dia tidak dirujuk kembali oleh suaminya. Begitu. Barakallahu fikum. Dan kalau boleh saya saran, hendaknya administrasi di Indonesia juga diurus. Jangan sampai nanti administrasinya belum diurus sehingga menambah daftar keruwetan dalam hidup yang berikutnya lagi. Begitu. Dari Rahayu Eci_Mua, gimana kalau ada yang ngelamar untuk nikah tapi ortu nggak ridho karena dunianya nggak sesuai menurut ortu? Yang pertama, diskusikan dulu baik-baik. Selagi kita yakin laki-laki yang ngelamar ini adalah laki-laki yang salih, urusan rezeki, urusan dunia diikhtiarkan bareng-bareng. Rasulullah SAW pernah berpesan di riwayat Tirmidzi begini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau datang seseorang yang kamu ridhoi din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, fazawijuh, nikah dah sama dia. Jadi kalau laki-laki yang datang ngelamar teman-teman semuanya itu baik akhlaknya, baik agamanya, kalaupun dunianya kurang, pertimbangkan untuk diterima. Pertimbangkan untuk diterima karena dia baik agama, baik akhlaknya. Masalah harta itu bisa dicari bareng-bareng.
Orang yang baik akhlaknya, dia nggak akan mungkin membiarkan istrinya kelaparan kecuali dia pasti kerja keras. Orang yang baik akhlak, faham agama, nggak akan mungkin menelantarkan istrinya kecuali dia pasti kerja keras. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tua nggak ridho karena dunianya nggak sekufu, itu gimana? Coba didiskusikan baik-baik, diobrolin baik-baik. Semoga beliau berkenan berubah. Soal sekufu atau tidak sekufu, ini soalan waktu aja. Hari ini kita kaya, besok belum tentu. Hari ini kita miskin, besok bisa jadi kaya raya. Barakallah. Dari YouTube ada? Silakan. Dari YouTube. Pak Ustadz, gimana menghadapi orang tua yang suka marah-marah dan bagaimana caranya menyuruh orang tua naik haji karena mereka sudah mampu? Pertanyaannya keren banget. Gimana ngingetin orang tua yang marah-marah? Tugas anak itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah berfirman, bergaulah dengan orang tua dengan pergaulan terbaik yang kita bisa. Orang tua kita marah-marah, sikap kita sabar. Orang tua marah-marah lagi, ya kita sabar lagi. Tugas kita ngapain sih nih teman-teman? Sama orang tua kita sabar, sabar lagi. Udah sabar, sabar lagi. Udah, nasihatnya itu doang. Sabar, sabar lagi, sabar lagi. Isbiru wasabiru. Udah sabar, 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 sabar aja. Doain orang tua kita, mudah-mudahan kalaulah Allah tutup di usia senjanya, ditutup dengan husnul khatimah. Doain aja orang tua kita. Terus kalau orang tua kita belum haji, cara ngingetinnya gimana? Pas ngobrol-ngobrol santai itu loh ingetin. Mama jangan lupa berangkat haji, mama jangan lupa, bapak jangan lupa berangkat haji, daftar haji. Mama bapak itu udah dimampukan sama Allah untuk berangkat haji, untuk daftar haji. Jangan sampai nanti Allah tanya aset di mana-mana tapi belum daftar haji. Diingetin aja di waktu terbaik, dengan cara yang baik, dengan kosakata, diksi-diksi, kalimat-kalimat terpilih, pilihan terbaik. Ya namanya juga bicara sama orang tua. Kan Allah berfirman kayak gitu kan. Quran surah 17 Al-Isra ayat 23, wa kullahuma qawlan karima. Kalau kita ngomong sama beliau itu ucapannya harus qawlan karima, ucapan yang baik. Nggak boleh serampangan, nggak boleh ngasal. Pilih diksi-diksi terbaik. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain ada? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah bersabar itu harus selalu mengalah ketika kita dizolimi berulang? Ini pertanyaan bagus banget. Apakah sabar selalu ngalah kalau kita dizolimi berulang kali? Nggak selalu ngalah kan? Sabar itu kan nggak selalu tentang mengalah. Sabar bukan pasif tapi aktif. Kalau kita dizolimi, ya kita aktif dong. Dengan apa? Ucap yang baik, qalu salama, ucapkan perkataan yang menyelamatkan. Atau kita menarik diri untuk gak duduk sama dia yang sering zalim sama kita. Kita menarik diri untuk gak satu frame sama dia karena kita tahu dia hanya akan zalim sama kita. Kita menjauh dari dirinya karena Allah berfirman, wa'arid anil jahilin. Kalau ada orang jahil, berpalinglah dari mereka. Itu kan yang disebut sabar juga kan, aktif. Menarik diri untuk nggak duduk-duduk bareng sama mereka yang zalim sama kita kan itu aktif namanya. Aktif dalam kebaikan, menjauh dari yang buruk-buruk. Dan teman-teman lagi ini ya, sakit itu kan karena kita yang menentukan kita tersakiti. Orang itu walaupun dia mencaci maki, membuli, mencemooh, ngata-ngatain kita, kalau kita nggak ngerasa sakit, kalau kita enjoy aja, kalau kita malah justru fokus, terus berkarya dengan karya terbaik kita, terus beramal salih sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, pasti akan terasa, lewat juga kok akhirnya ujung-ujungnya. Jadi teman-teman yang disayangi Allah, kita tersakiti itu, kita tersakiti atau tidak itu tergantung kitanya.
Kalau kita ngerasa nggak, saya nggak tersakiti, kita nggak mengizinkan diri kita tersakiti, ya biasa aja. Mau orang nyemooh kayak apapun, kalau hati kita enggak kok, biasa aja, maka akan biasa aja. Dan tambahan ya, untuk yang lagi dicela, disakiti, di capture video ini, orang menghina kita, kadang orang menghina kita itu harusnya kita bersyukur, karena biasanya yang dia hina itu sedikit dari keburukan kita yang dia tahu. Masih banyak keburukan kita yang gak dia tahu. Dia mencela kita di satu kesalahan kita, alhamdulillah, karena sebenarnya dia hanya baru mencela satu, padahal keburukan kita itu ada 1999-nya Allah masih tutupin keburukan-keburukan kita. Dan kita mah lagi seburuk itu kok. Artinya kita kan emang buruk. Makanya orang mencela kita, emang sebenarnya kan kita emang buruk. Kita yang harus introspeksi diri, kita yang harus memperbaiki diri. Jangan sibuk nyalahin orang lain. Qad aflaha ma zakkaha. Karena orang-orang beruntung adalah orang-orang yang introspeksi diri tanpa harus menyalahkan orang lain. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain dari Instagram? Ada? Ada. Fadhal, atau dari YouTube silakan. Iya, dari YouTube. Iya. Ini. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menghadapi pria yang selalu emosi meskipun kita sudah lembut berkatanya? Emosi terus? Meskipun kita sudah lembut kata-katanya. Gimana kita menghadapi pria yang selalu emosi padahal kita udah lembut dalam tutur kata dan yang lainnya? Sabar. Jawabannya dari tadi sabar-sabar mulu. Ya emang itu jawabannya. Mau apa lagi? Laki-laki emosi dilawan emosi gak jadi. Sabar. Kadang menghadapi laki-laki gak harus dengan caranya laki-laki. Menghadapi laki-laki kadang caranya lemah lembut, tutur kata yang semakin santun. Kamu nih gimana sih? Gak becus banget, misalkan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya mas. Sabar aja. Terus kapan waktulah, kalau waktu-waktu senggang, santai, slow, ngobrol lah yang baik sama beliau. Mas, aku gak suka kalau diucapkan dengan kata-kata yang kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Sebutin aja di waktu yang nyaman, yang enak. Insya Allah beliau terima kok. Dan intinya ketika seorang laki-laki itu mungkin berbuat kasar sama istrinya, sabar dulu. Terus kemudian coba diperbaiki sambil didoakan, terus-terusan diajak kebaikan. Tapi kalau mohon maaf ya, keras dan kasarnya udah sampai tahapan yang mohon maaf banget, sampai memukul, KDRT, dan terus kemudian sampai ditonjok, lebam-lebam, nauzubillah. Kalau udah sampai tahapan kayak gitu, segera tentukan mau sudahi atau silakan sholat istikharah, minta yang terbaik sama Allah. Kalau udah sampai titik itu, sudahi atau silakan sholat istikharah, minta petunjuk yang terbaik dari Allah. Begitu ya. Barakallahu fikum.